SD Pangokrejo kurang lebih terletak 7 km dari puncak Merapi dan masuk ke dalam zona rawan bencana dengan luas sekolah 2000 meter persegi. Namun, gedung dan fasilitas sekolah yang ada tidak kalah dengan sekolah yang ada di kota. SD yang dulu tempatnya cukup representatif, jelas bangunan baik, tempatnya cukup sejuk, menyenangkan. Awan panas pada tahun 2010 silam meluluh lantahkan SD Pangokrejo. Bangunan sekolah mengalami kerusakan yang cukup parah. Gedung, komputer, dan buku-buku tidak bisa dipakai kembali. Semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, ruangan baik itu ruangan kepala sekolah dan guru, kemudian ada perpustakaan dan sebagainya, dan musola, itu semuanya terbakar. Ya, atapnya berserakan dan lantainya banyak yang jebol. Semenjak terjadi erupsi Merapi pada tahun 2010, gedung SD Pangokrejo dipindahkan ke sekolah shelter di daerah Pelosok Kerep. Sebelum memiliki sekolah darurat, SD Pangokrejo menjalankan kegiatan belajar mengajar berpindah-pindah mulai dari tempat pengungsian yang berbeda-beda hingga musola. Ya, kalau sekarang takut kalau hujan itu. Takut kalau hujan ada angin. Kalau sekarang sudah alhamdulillah ini sudah komplit, sudah bisa apa-apa ada dari bantuan dari relawan banyak sekali, alhamdulillah itu bisa menambah kelancaran proses belajar mengajarnya. Mayoritas murid-murid tinggal di rumah shelter yang jaraknya cukup jauh dari sekolah jika ditempuh dengan berjalan kaki. Tak bisa dipungkiri lagi, sekolah, rumah, dan seisinya hangus terbakar hingga menjadi arang yang rata dengan tanah. Begitu pula yang dialami oleh guru-guru. Mereka menjadi pengungsi yang mengurusi pengungsi. Namun, sebagai korban, semangat juang mereka demi menyelamatkan anak bangsa lebih besar daripada hanya menunggu ketidakpastian. Ya kan tinggal satu-satunya yang bisa aku lakukan kan memberi semangat kepada anak-anak, bisa menumbuhkan semangat saya juga. Itu tugas profesi. Tugasnya seorang pegawai negeri atau pelayan masyarakat adalah melayani masyarakat apapun situasinya. Selain keluarga, sekolah menjadi salah satu bagian terpenting untuk memulihkan psikologis anak-anak. Guru-guru tak berjuang sendirian. Para relawan ikut mendampingi. Dari kesadaran hati ketika melihat adik-adik ataupun siswa-siswa SD ataupun TK yang dalam kondisi kayak gini, tetapi mereka masih ada semangat untuk terus menuntut ilmu. Apa yang dilakukan guru-guru dan relawan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan dedikasi untuk negeri tercinta ini. Mereka mengharapkan yang lebih di masa depan anak didik mereka. Saya pokoknya ingin anak itu jadi orang, jangan sampai seperti orang-orang tuanya. Keberlangsungan pembelajaran bagi anak-anak yang sudah dan saat ini menempuh sekolah di tempat ini harus kita pikirkan. Anak-anak yang benar-benar andal, ya, yang dapat dibanggakan, tidak hanya sekedar ngarit, tidak hanya sekedar mengangkat pasir. Bukan menjadi penambang pasir dan pencari rumput. Itulah harapan guru-guru. Tak hanya guru, anak-anak pun punya harapan untuk sekolah dan impian mereka. Ya, supaya belajarnya lebih semangat dan terus lancar. Cita-cita saya ini menjadi dokter, menjadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola. tentara, dokter. Aku pengen dapat sekolah gratis sampai kuliah. Jangan sampai mereka layu sebelum mekar. Tunas bangsa, harapan masa depan. Senyum mereka, keceriaan mereka adalah hal yang harus kita jaga. Walaupun tinggal di shelter, sekolah di shelter, tapi
mereka tetap semangat untuk belajar.